Dan tidak, kata Rasulullah, beriman seorang hamba, artinya tidak sempurna iman seorang hamba, sehingga merasa amanlah tetangganya dari keburukannya. Waikihi, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma biwaikih? Apa waikih itu? Kata sahabat. Qal, Rasulullah mengatakan, ghasyuhu wa dhulmuhu, yaitu kecurangannya dan kedalimannya. Jadi tidak sempurna iman kita sebagai seorang hamba kecuali tetangga kita itu mampu kita selamatkan dari kecurangan dan kedaliman kita. Jadi katanya hana berlaku curang, hana berlaku dalim dengan tetangga, baru sempurna iman kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita kembali bertemu dalam kajian tasawuf. Yang akan kita kaji malam ini insyaallah adalah hakul jar atau hak tetangga. Kita para jamaah tentu hidup bertetangga. Tidak ada orang yang hidup sendiri tanpa tetangga. Semua hidup berkomunitas, bertetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari sudut apapun mereka adalah orang yang paling dekat. Karena itu mereka, para tetangga itu punya banyak sekali hak terhadap kita sebagai tetangganya. Marilah kita lihat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hak-hak bertetangga. Yang pertama, qala al-faqih Abu Laisis Samarkandi radhiyallahu ta'ala an, haddatsana al-faqih Abu Ja'far an Ibnu Umar an Ibnu Amru bin As an Abdullah Ibnu Amru bin As qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang tidak akan diperhatikan kepada mereka oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Makna tidak membersihkan para jamaah yaitu dari noda dosa. 7 orang ini tidak diperhatikan oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat, dan juga tidak diampuni dosa-dosanya. Itu makna wala yuzakkihim. Wa yaqulu lahum, dan berfirman Allah bagi mereka itu, udkhulun nara ma'ad dakhilin, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Diperintahkan mereka oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Siapa 7 orang ini? Rasulullah merinci satu demi satu. Yang pertama, al-fa'il wal maf'ul, yakni kata Abu Lais al-liwat, al-lawatah, yaitu
orang yang menikah dengan sesama jenis, yang berhubungan tubuh dengan sesama jenis. Al-fa'il artinya orang yang melakukan, al-maf'ul orang yang menerima perbuatan. Jadi yang kawin sesama jenis itu mereka di hari kiamat tidak akan mendapat rahmat dari Allah dan tidak akan diampuni dosanya. Yang pertama. Yang kedua, wannakihu yadahu, orang yang menikahi tangannya. Kalau bahasa sekarang disebut orang yang melakukan masturbasi, ya, atau onani, masturbasi, yang mengeluarkan sperma dengan menggunakan tangan sendiri. Nah, mereka juga tidak akan diampuni oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, wannakihul bahimah, orang yang menikahi binatang. Artinya orang yang berhubungan tubuh dengan binatang. Binatang apa saja? Mereka termasuk salah satu yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang keempat, wanakihul mar'ati fi duburiha, dan orang yang menikahi perempuan pada duburnya. Ini perempuan di sini termasuk istri kita sendiri. Jadi hati-hati, jangan pernah kita menggauli istri melalui lubang belakang. Itu adalah sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengharamkan? Karena lubang belakang itu adalah tempat kotoran. Nah, maka Allah mengharamkan kita, ya, bermain-main pada lubang kotoran. Nah, maka orang-orang yang bermain-main pada lubang kotoran, baik istrinya atau orang lain, di hari kiamat termasuk tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wajami'ul mar'ati wabnataha. Wajami'ul mar'ata wa benataha, orang yang mengumpulkan seorang perempuan dan anak perempuannya. Artinya dia mengawini ibunya dan juga mengawini anak perempuan dari ibu tersebut. Ini juga termasuk salah satu golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang keenam, wazani bi halilati jarihi. Ini sudah termasuk bahagian hak tetangga, yaitu orang yang berzina dengan istri tetangganya. Ini hati-hati jamaah. Biasa pada iklan kan disebutkan rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Kadang mata kita sering melihat rumput tetangga lebih hijau. Hati-hati. Berzina dengan istri tetangga itu adalah termasuk salah satu zina yang amat besar dosanya, selain berzina dengan ibu dan saudara kandung kita sendiri. Nah, jadi hati-hati. Munyogala tu mina holain, mita lain, baik sampai rumah tetangga. Dan yang ketujuh, wasabi'u al-muadzi jarahu hatta yal'anahun nas illa ayyatuba bisyurutiha. Yang ketujuh yang tidak mendapatkan perhatian rahmat Allah dan ampunan Allah di hari kiamat adalah orang yang mengganggu tetangganya. Mengganggu di sini bisa dengan perbuatan para jemaah, bisa dengan perkataan, bisa dengan sikap. Jadi kita dirasakan oleh tetangga mengganggu tetangga kita. Baik dengan perbuatan, kadang biasa gara-gara buang sampah. Dengan perkataan, kadang-kadang gara-gara kata-kata kita yang sering menyinggung, menghina. Dengan sikap, kadang-kadang sikap kita yang tidak bersahabat, sehingga membuat tetangga kita merasa terganggu. Ini mengganggu tetangga termasuk dosa yang tidak diampuni dan membuat kita tidak diperhatikan dengan rahmat Allah di hari kiamat.
illa ayyatuba bisyurutiha, kata Rasulullah, kecuali 7 orang ini bisa mendapatkan ampunan Allah, mereka bertaubat dengan syarat-syaratnya taubat dari masing-masing dosa ini. Artinya kalau kita kembalikan kepada pemahaman hadis, tidak mendapatkan rahmat Allah mereka yang 7 ini, tidak mendapatkan ampunan Allah di hari kiamat apabila mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari salah satu dosa yang 7 macam ini. Tapi apabila mereka bertaubat, innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Pasti Allah menerima taubat. Kemudian Al-Faqih Abu Lais Samarkandi mengatakan, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yuslimul abdu hatta yaslimun nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi. Tidak Islam seseorang hamba sehingga selamat orang lain dari hatinya dan lidahnya dan tangannya. Kita tidak sempurna Islam kita. Hana sempurna Islam kita nyo. Hana betul Islam kita nyo menyo urung lain di antara urung lain tetangga kita nyo. Karenanya yang sering berinteraksi dengan kita nyo. Hana selamat daripada hati kita nyo. Artinya penyakit hati kita, iri kita, dengki kita, prasangka kita, dari lidah katanya, dari kata-kata kita, ghibah, namimah dan sebagainya, dari lidah kita, perbuatan kita. Nah, jadi baru sempurna Islam seorang hamba apabila dia mampu mengendalikan hati, lidah dan tangan sehingga orang lain tidak terganggu dengan 3 anggotanya tadi, baru sempurna Islam. Jadi jangan kita pikir para jamaah bahwa kesempurnaan Islam danyo naba ibadah di masjid. Jadi sansang le danyo ban rajin dajak masjid yang ka saleh tu dah begitu. Ban ka jumot da sembahyang sansang ka taat dah danyo. Jadi ada pada bagaimana kita memposisikan diri kita di kalangan masyarakat rupanya. Di saat kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita menjadi orang yang mengganggu orang lain, atau malah kita yang menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain? Di sinan ke nilai getanyo. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi siapa yang paling bermanfaat itu yang paling baik, bukan yang mengganggu manusia yang lain. Wala yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu biwa'iqihi. Dan tidak, kata Rasulullah, beriman seorang hamba, artinya tidak sempurna iman seorang hamba sehingga merasa amanlah tetangganya dari keburukannya. Wa'iqihi, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma biwa'iqih? Apa wa'iqih itu? Kata sahabat. Qal, Rasulullah mengatakan, ghasyuhu wa dhulmuhu, yaitu kecurangannya dan kedalimannya.
Jadi tidak sempurna iman kita sebagai seorang hamba kecuali tetangga kita itu mampu kita selamatkan dari kecurangan dan kezaliman kita. Jadi katanya hana berlaku curang, hana berlaku zalim dengan tetangga, baru sempurna iman kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Abu Lais an Sa'id bin Musayyab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal hurmatul jari alal jar ka hurmati ummihi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab, Rasulullah mengatakan kehormatan tetangga terhadap tetangganya seperti kehormatan ibunya. Jadi kita wajib menjaga kehormatan tetangga seperti kita menjaga kehormatan ibu. Kiban dah jaga mak ada, kehormatan mak ada, menan pegah li Rasulullah dalam hadisnya, getanya wajib dah jaga kehormatan tetangga. An Abdullah bin Amru bin As qala li ghulamihi, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amru bin As, beliau berkata kepada pembantu laki-lakinya, adbihi syah wa at'imu jaranal yahudi, potonglah kambing dan berilah makan tetangga kami yang Yahudi. Tsumma tahaddasa sa'atan, kemudian beliau berbicara satu saat. Faqala, maka beliau mengulangi lagi berkata, ya ghulam, hai pembantu, idza dzabahta syah, apabila kamu memotong kambing, fa'at'imu jaranal yahudi, maka berilah makan tetangga kami yang Yahudi. Faqala ghulam, maka pembantunya menyanggah, qad adzaitana bijarika hadzal yahudi, kamu sungguh telah memberatkan kami dengan sebab tetanggamu yang Yahudi. Faqala Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amru mengatakan, wehka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazil yusina bil jari hatta dhananna annahu sayurisu. Celaka kamu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti, senantiasa selalu mewasiatkan kepada kami tentang tetangga, sehingga kami menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Jadi dalam hadis ini para jamaah, bagaimana perhatian sahabat Rasulullah Abdullah bin Amru bin As terhadap tetangganya. Walaupun padahal di sini disebut tetangganya adalah Yahudi. Sehingga beliau berwasiat kepada pembantunya, apabila kamu potong kambing, berikan makan tetangga kami yang Yahudi. Langsung disebutkan yang Yahudi. Jadi artinya tidak ada perbedaan hak tetangga. Apakah tetangga itu Islam atau tetangga itu non-Islam, kafir. Tidak ada perbedaan dari segi hak bertetangga. Tapi dari segi hak bersaudara berbeda. Nah, maka tetangga kita itu beda-beda nanti. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 1 hak, karena kedudukannya berbeda. Kalau tetangga kita adalah saudara kita sendiri, maka dia punya 3 hak pada kita. Tho tetangga ni, abang dro ni. Rupanya iro ni hina pegak rumah, tong rumah abang ni, tong rumah adik ni. Tetangga abang ni, adik ni, nyan lebo hak bak dro ni. Hak yang pertama, hak saudara, keluarga, kerabat. Hak adik abang. Hak yang kedua, karena abang dro dengan dro sama agama Islam, hak saudara muslim urung Islam.
Hak yang ketiga, hak tetangga. Nah, monyo tetangga drone adalah urang yang hanaroh saudara ngan drone. Kon abang tu kon adik tanya udip na rantau anak keluarga ni no ilhu drone. Urang lain cuma kalage saudara tu. Nyan dua hak le urang nyan, monyo sama agama ngan tanyo. Yang pertama hak sebagai orang Islam, yang kedua hak sebagai tetangga. Ternyata rono tinggal silam kawan kape dum rumahnya samping rumah rono nyan saboh hak awak nyan na bak rono hak tetangga. Jadi pumantang yang tabut dalam bab hak tetangga mandum roh si kawak nyan. Nah, jadi tidak luput apakah mereka itu kafir atau Islam. Hak tetangga ini tetap diperhatikan dalam Islam. Bagaimana sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As berwasiat kepada pembantunya agar memotong kambing, jangan lupa memberikan kepada tetangganya yang Yahudi. Legedanyo ke urung lain dia ingat tetangga duduk draw nyo yang sangat hati-hati. Apalagi kadang-kadang jino legedanyo bersikap dalam kadang kon masalah koh kameng biasa, masalah bayu jakut, tacok pendapat lah lah mazhab Syafi'i, numukat inoi cunda ni bayu jakut kudeh usigli. Icunda urang duduk tro. Nyo tidak menghargai hak bertetangga. Kau masalah bayu jakut mentok, nyo hak bertetangga juga. Nah tinan, nah hak tetangga. Ingin katanya usaha dilancar, ingin katanya usaha tu jaya laju, tapi hantam itu mung tepu lewatnya. Dipikir lewat nyampu hantam bayu jakut ngonya ngemuka. Ya. Padahal ini ada bayu, tapi gudeh kampung. Karena dia katanya asal na pendapat adalah bijut. Yang penting na pendapat. Yang penting na pendapat adalah bijut. Ya, namanya. Hana penting yang kuat-kuat dia katanya, yang penting na pendapat. Ya, hati-hati para jamaah. Sampai sahabat Rasulullah ini mengingatkan kembali kepada pembantunya bahwa Rasulullah senantiasa selalu berwasiat kepada mereka para sahabat tentang tetangga, sehingga para sahabat berpikir menyangka bahwa tetangga akan jut kuwarih lagenyan berat kepingat li Rasulullah tentang bertetangga para jemaah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain daripada Malik, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Mukbiri, daripada Abi Syarih Al-Ka'bi, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. So yang beriman kepada Allah, so yang yakin ke akhirat, pilihan dalam bertutur kata cuma satu, kebaikan. Monyohae artinya apa padanya? Artinya kata-kata kita itu akan diperhitungkan ura akhirat. Maka gukait dalam hadis Rasulullah, so yang beriman ke ura akhirat, so yang beriman ke Allah, so yang beriman ke ura akhirat. Munyo pegahaba yang God, munyo haeim. Artinya apapun yang keluar dari mulut kita, haba katanya pumantang yang dubit nyan tuman ge hitung ura akhirat katanya, ge perhitungkan. Itamong dalam umum ayat bahwa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apapun yang terlintas dalam hati, semua nanti akan dipertanyakan. Atralam hati mentong terlintas dipertanyakan, apalagi yang sudah keluar melalui mulut. Maka hati-hati apa? Gi lu behgot daim ni katanya daripada lu dah pegahaba. Behgot dah dengar go pegahaba mentong. Yang go, mana go beda dengar sih. Ya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah melanjutkan, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Taknya tentang kata-kata,
nyo urang beriman kepada Allah dan hari akhir juga ditekankan oleh Rasulullah harus memuliakan tetangga. Artinya juga demikian, bahwa tetangga itu akan menuntut kita apabila haknya tidak kita berikan nanti di hari akhirat. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang ketiga kata Rasulullah, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Bermulia jame, tak mulia jame. Dalam aturan jamenyo wajib getanya layani, getanya siapkan kebutuhannya selama 3 hari 3 malam. Yang wajib hukum jikon sunat. Menyoka lewat lehuro leh malam baru sunat. Menyo mantong tak perumun. Arti kata menyo mantong tak tagun bui, menyo tak tagun geroi, pokoknya berunai nang. Menyo mantong tak boh bu, menyo tak boh geroi, bu kali masak nak boh laju. Tapi lehuro leh malam yang wajib getanya siapkan lembu. Lagi pembantu getanya por rumah terhadap jame tu lehuro leh malam. Wa jaizatahu yaumal qiyam yauma wa lailah. Nah, wa diyafata salasati ayam bagah. Jadi diyafah pemulia jamenyo le uro. Wa makana ba'da dzalika fahuwa sadaqah. Lebih daripada le uro nyan sedekah. Artinya but sunat. Munyona tapu but mentang tapu mulia merumpok pahala, munyohana kakehana. Nah, dan ditanya pun jame adab bertamu baik lebih lehuro, karena lebih lehuro membebankan orang lain, maka baik lebih lehuro. Ho mentang indah jaya, tu raya tawo baka tu lehuro baik lebih, tawo juga kampung. Kecuali nak acara sesuatu, nak musibah, nak nyo naji. Qala haddatsana Abul Qasim an Abdurrahman bin Muhammad bi isnadihi an Hasan al-Basri qala Hasan al-Basri berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ma haqqul jar alal jar. Apa hak tetangga di atas tetangga? Nyo kagerinci dalam hadisnya Rasulullah. Na urang tanyang ba Rasulullah na begah li Hasan al-Basri, pu hak tetangga terhadap tetangga. Qal Rasulullah nekeun, idza staqarratka aqrattahu. Yang pertama, hak tetangga bak tetangga apabila ia mutang bak kata tak putang. Nyan yang pun. Geyup utang. Menyo ia mutang geyup utang. Jadi menyo tetangga dijak ila kepeng ipegah lusa bayu tajuk. Hana tajuk kada usah dehat. Man tetangga long tengku urang bua bayu dang ka kena minah hinan baik nama tetangga nganjih le. Muhan ni rono tetap wajib kupu nama tetangga. Muhan ni belah rumah ji. Ni yu minah ji lain. Maka ate tani pegak rumah guyunging tetangga urang-urang sekitar kiban got muhana. Menyoka tamu tetangga ngau urang hana got ka resiko. Hak tetangga tetap sama. Jangankan ngau urang hana got yang sesama Islam ngon kape sama mun pegah. Resiko kupu tamu tetangga ina. Minah lain hijrah. Danyo yo that minah. Rumah nanggro Allah nyo bumo Allah tangan luah ke pegah. Minah lain minta urang yang got. Yang kedua, idza da'aka ajabtahu. Apabila ia mengundang engkau, niscaya engkau terima undangannya. Nyo diundang saja. Nyan hak tetangga yang kedua. Baik diundang itu tetangga ni jauh lain. Diundang tetangga anak kanuri ni pudek bejak ni ada marik karo ni. Ya, nyang kado tha dia. Yang ketiga, wa idza marada attahu. Apabila ia sakit, engkau jenguk. Nyoka sakit tetangga dia jenguk. Dia tahu. Wa idza sta'ana bika a'antahu. Yang keempat, apabila ia meminta bantu padamu, niscaya engkau bantu. Munyo tetangga ila ke bantu, tak bantu. Nyo bantu ka hana mencih ngempeng, munyo mutang mencih peng. Nyo bantu hana mencih mungkin tetangga ila ke bantu dengan tenaga, tak bantu.
Ya. Yang keempat, wa in asabathu musibatun azaitahu. Jika tetanggamu itu tertimpa musibah, niscaya engkau takziah akannya. Munyo musibah tetangga, tak takziah. Ya, nyo takziah ben beki sama dia. Wai tanyo lah ai depu beda nyo, jak sama dia ngan jak takziah ai depu beda. Berat hai tanyo, kamu tepat sama dia ngan takziah. Hai sama dia urang mate, musibah kah nan te mate. Kadang mu cupet aki mono ngan Honda. Musibah tak takziah. Apa itu takziah? Mengucapkan kata-kata yang menghibur dia, yang membuat dia kembali kepada Allah. Nyan takziah. Jadi tak takziah monyo kenang musibah. Wa in asabahu khair hanaitahu. Jika tetanggamu ditimpa kebaikan, merumpok kebaikan tetangga ada. Merumpok nikmat, tenang. Nyan le getanyo tatahniah. Monyo merumpok musibah takziah, monyo merumpok kebaikan tatahniah. Tanyo takziah biasa, tahniah jarum. Banta kalon tetangga dekat pala kai belo moto. Nyan pu tanyo tatahniah, selamat alhamdulillah, kagembira rezeki ronuh li Allah ka nu belo moto. Nung laki Allah lung bergembira rezeki nak motor tapoh-tapoh danyo. Lagi nyan tahniah. Wajib kontunan. Danyo biasa tak biah tagai tahniah hantam. Wa in mata syahid tak syahad tahu. Jika tetanggamu mati, kamu meninggal tetangga ada. Nyan syahad tahu, kamu saksikan akannya. Pu makna ada saksikan, kamu hadir. Tajak bak tetangga ada meninggal. Bek tak pura-pura hana depu. Nyoi kota lung kalon belah rumah belah redih tetangga meninggal, belah rumah belah reno lagi biasa gero. Nyona kide detak gemekat. Gede hana geja. Nyoi kampung hana, saboh kampung tok gede. Nyoi tetangga ino menyom tu contoh ino pada nyoi kotanya hana. Nyan hak tetangga berjemaah. Sampai ke kubu nyan inan hak tetangga. Syahad tahu, tak saksikan artinya tak hadiri. Yang selanjutnya wa in ghaba, jika tetanggamu pergi jauh, gaib kebegahino, ijak tinggal rumah ji, nyan hafat tahu, engkau pelihara dia. Artinya apa yang dia tinggalkan wajib kita jaga. Ada hanai pegah api, hai lungnya kuno jauh medan diat, kalang-kalang rumah be. Ada hanai pegah asai tanging urung hana i rumah, nyan wajib tak jaga tak pelihara. Lagi tak jaga rumah rod. Nyan hak tetangga. Nyan. Mah menyona lagi nyan ke hana payah pakai CCTV. Nyo karena hana tim lagi nyan li bertetangga itu nyo kah payah pakai CCTV. Nyang lanto tetangga. Hak tetangga kai cok bu CCTV itu. Yakni manzilahu wa iyalahu, itu rumah dan keluarganya. Wala tuaddihi bi kitari qadrika illa antahdi ilaihi. Dan jangan hak tetangga yang terakhir dalam hadisnya, dan jangan kamu ganggu tetanggamu dengan bau masakanmu. Kecuali antah dia ilaihi, kamu berikan kepadanya. Hati-hati dapu kan. Tanya dapu umum je tak pegak kan berdehah bacu sirkulasi udara nak got ulam damagun ngengah baik tutup tat. Nyan sirkulasi udara, sirkulasi be matakan juga inan. Ipupot deh urang mudu tengah. Tengah-tengah trot tu bisa ada tu nyong ke mesin be. Oleh pui begah gok nak mangang ke mesin tapi AC ada tu. Nyan mengganggu tetangga. Hang gebi ganggu ngan be matakan di Rasulullah kecuali niat juk. Artinya monyo anda memasak, masakan anda berbau yang sampai ke rumah tetangga, pastikan sedikit dari masakan itu anda berikan kepada tetanggaan anda. Mahanka berdosa katanya ngan tetangga. Katro teng kemari. Menyogalam dah sambung sebuah hadis itu. Waruya fi khabari akhar ziyadatan ala hadhihi tis'ah.
Diriwayatkan dalam hadis yang lain tambahan terhadap 9 hak tetangga ini. Taknya karena tikurungnya. Nah, tambahan dalam riwayat yang lain. Wal ashir alla tatila binauka alaihi illa bitibatin min nafsihi. Hak tetangga yang terakhirnya cukup le dan nyoka berdosa tetangga. Bahwa jangan engkau tinggikan bangunanmu di atasnya kecuali dengan kelegaan dari dirinya. Tanya ubak pegang rumah ni nang kalian, yang awal-awal mentanam maju, yang baru-baru kemanyang laju. Yang baru yang awal pondasi deh miu. Yang baru pondasi kasantu ngenjenela yang awal. Luhnya ni pegang lembar belah rodeh kasantu ngaubung. Pah ujun gunung tha hoi kudeh bayang awal mendum. Nyan ka dosa besar kita yang dengan tetangga. Membangun rumah yang lebih tinggi daripada tetangga berdosa kepegah. Kecuali rida tetangga. Berarti inan ka payah lagi awak pu kena pegot mutu contoh ini pegot pabrik sawit payah hipoteken dekat daerah ron ngono beri ka hipoteken bak urang kampung nyo mube tabak mentu nyo pabrik sawit teken urang kampung siap terima mbe itanyo menanti nak pegot rumah manyang majut pegah hanya bak urang nya aku pegot rumah manyang majut jut menyo hana aku pegot rumah nyo ilung ka tamangan ron nanti ka rugoi ilung baru aku pegot muhan banjir lagi ron nanti kiban aku pegot bu manyang majut tapi hana aku tambak babe sehingga ada entu ujun nanti ilung bak dong kiban jalan jalan urusan pemerintahnya kita nyong tetangga ile ya gara-gara jalan tanya biar punya rumah tapi nya urusan pemerintah nyo hak tetangga ngon tetangga bangunan jadi jalan hana ganggap bangunan ada insinyur jalan insinyur bangunan beda tangga beda tang buruk lung dupung tu wajak gula sama-sama teknik tapi jalan ngon bangunan berbeda ya jembatan lah ilom tu insinyur jalan insinyur jembatan beda sih nyan tiploh boh hak tetangga baik dah jaga sehingga hana mengganggu tetangga baru lagi hadis gepegah idih muno ilikut baru sempurna iman katanya hadis ilikut muno gepegah kan la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu biwaikihi hana mau iman katanya hana sempurna iman sehingga tetangga katanya selamat dari kezaliman katanya. Munyo siploh boh nyan hai terjaga maka be pegah ka sempurna iman. Mungkin no menteng pengajian katanya bak malamnya lebih dan kurang luntuan laki maah tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.